Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pesat di India, kabarnya terdengar sampai ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu-Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka berinteraksi sekaligus memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Birch, Mockert, J. Simmons. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah perperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leur. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu-Buddha tersebut untuk raja dan rakyatnya di Nusantara. Sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia masih berupa pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Masuknya pengaruh India membawa pengaruh pada terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Pemimpin dari suatu kelompok masyarakat berada di tangan seorang raja. Seorang raja mempunyai hak untuk mewariskan tahtanya secara turun-temurun kepada keturunan jabatan agar senantiasa setia pada NKRI. Masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha hidup rukun, harmonis, dan berdampingan di antara pemeluk Hindu dan Buddha. Di masa kini, dinamika masyarakat Indonesia sudah mewarisi keharmonisan kehidupan beragama dan semakin dinamis, sudah terbuka dengan berbagai ragam perbedaan suku, budaya, dan agama. Kerajaan Hindu-Buddha membuka jalur laut sebagai penghubung perdagangan di Nusantara. Laut merupakan sarana distribusi perdagangan di mana kerajaan Hindu-Buddha membuka jalur laut sebagai perdagangan laut agar dapat berdagang di Nusantara dan pada perdagangan internasional. Di masa sekarang, Presiden membuka dan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia serta menggunakan jalur laut untuk melakukan perdagangan, sama seperti pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ini dilakukan untuk memperkuat arus mobilitas barang atau manusia berupa jasa. Dalam bidang budaya, kerajaan Hindu-Buddha banyak meninggalkan warisan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Warisan fisik misalnya candi-candi, arca, kitab-kitab, prasasti, dan lainnya. Adapun warisan non-fisik misalnya seperti pemikiran mengenai Pancasila yang syarat akan falsafah keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika sendiri sebenarnya adalah warisan budaya dalam bentuk ide dan gagasan oleh kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, candi digunakan sebagai sarana beribadah untuk memuja agama yang mereka anut seperti agama Hindu dan agama Buddha. Contoh candinya berupa Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Di masa sekarang, kedua candi ini digunakan sebagai objek dan tempat wisata yang sangat terkenal dan indah di Indonesia. Warisan candi ini juga dapat digunakan untuk mendalami dan mempelajari ilmu sejarah mengenai kerajaan Hindu dan Buddha pada zaman dahulu.